Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dengan NIM 2521028 dari kelas HPI 1A. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Ulumul Quran, yaitu membacakan ayat Al-Quran beserta terjemahan, ulasan ilmiah, dan renungan. Ayat yang pertama yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Ulasan ilmiah dari ayat tersebut yaitu, Surat Al-Baqarah ayat 26 menjelaskan bahwa Allah tidak merasa segan untuk membuat perumpamaan dengan hal sekecil nyamuk, untuk menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaannya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, perumpamaan ini menunjukkan bahwa setiap ciptaan Allah sekecil apapun memiliki hikmah dan pelajaran. Orang beriman memahami maknanya sebagai kebenaran, sedangkan orang kafir justru menolak dan menganggapnya remeh. Secara ilmiah, nyamuk memiliki struktur tubuh yang sangat kompleks meski ukurannya kecil. Ia memiliki alat perasa yang peka terhadap panas dan karbon dioksida, serta belalai halus yang mampu menembus kulit tanpa merusaknya. Menariknya, hanya nyamuk betina yang menghisap darah untuk memenuhi kebutuhan telurnya. Hal ini selaras dengan kata ba'udoh yang berarti nyamuk betina dalam ayat ini. Ayat ini menegaskan bahwa kebesaran Allah tampak dalam hal kecil maupun besar, dan hanya orang yang beriman yang mampu melihat hikmahnya. Renungan personal yang dapat saya ambil yaitu, ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa rendah hati, tidak merasa paling tahu dan mampu menerima kebenaran meskipun disampaikan melalui perumpamaan yang mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Ayat yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fahudz arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizul hakim. Dan artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, nescaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ulasan ilmiah dari ayat tersebut yaitu, Surat Al-Baqarah ayat 260 menceritakan ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana cara menghidupkan yang mati. Permintaan itu bukan karena ragu, melainkan agar hatinya semakin yakin. Secara ilmiah, ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak hanya berasal dari unsur materi seperti karbon dan oksigen.
Tetapi ada kekuatan hidup yang datang dari kehendak Allah. Perintah Allah agar Ibrahim memotong burung lalu memanggilnya kembali menunjukkan proses pembuktian yang mirip dengan metode ilmiah. Ada percobaan, pengamatan, dan hasil nyata. Ayat ini menegaskan bahwa iman dan ilmu dapat berjalan bersama. Iman memberi arah, ilmu menguatkan keyakinan. Renungan yang dapat saya ambil yaitu ayat ini mengingatkan agar kita memperkuat iman dengan meyakini bahwa Allah berkuasa atas segalanya, termasuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ayat yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab, yang artinya dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ulasan ilmiah dari ayat tersebut yaitu Surat Al-Imran ayat 7 menjelaskan tentang dua jenis ayat dalam Al-Quran. Ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya, dan ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang maknanya samar atau tidak langsung. Ayat muhkamat menjadi dasar hukum dan pedoman hidup, sedangkan ayat mutasyabihat mengandung makna yang hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh Allah. Secara ilmiah, ayat ini menunjukkan adanya hierarki pengetahuan dalam memahami wahyu. Tidak semua manusia memiliki kapasitas intelektual dan spiritual yang sama untuk menafsirkan ayat-ayat yang bersifat simbolik atau metaforis. Para ulama menafsirkan bahwa orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan sering memanfaatkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan keraguan dan fitnah. Sementara itu, orang yang berilmu dan beriman akan menyadari keterbatasan akalnya dan menyerahkan makna sejati ayat-ayat tersebut kepada Allah, seraya tetap berpegang pada kebenaran yang sudah jelas. Dengan demikian, ayat ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara ilmu, keimanan, dan kerendahan hati dalam memahami Al-Quran. Renungan yang dapat saya ambil yaitu bahwa kita harus rendah hati dan berhati-hati dalam memahami Al-Quran. Tidak semua ayat bisa ditafsirkan dengan mudah, sehingga kita perlu beriman pada seluruh isi Al-Quran dengan ikhlas dan tidak mengikuti hawa nafsu. Ayat ini mengajarkan pentingnya keteguhan iman dan keikhlasan hati dalam mencari kebenaran. Demikian tugas dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.